Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmandani dengan NIM 23030174261. Di sini saya akan membahas tentang ujian tengah semester mata kuliah Riset Operasi angkatan 2023. Untuk soal yang pertama, bisa kita misalkan X sebagai banyaknya kandungan pada menu mashed potato ikan dori per porsi. Untuk Y sama dengan banyaknya kandungan pada menu ayam tumis kemangi per porsi. Fungsi tujuannya kita tuliskan Z max sama dengan 30.000 X plus 20.000 Y. Untuk fungsi kendalanya 20X plus 10Y lebih dari sama dengan 80, 20X plus 30Y lebih dari sama dengan 120, dan X Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita cari titik potong dari kedua fungsi kendala yang diketahui. Di sini untuk fungsi kendala 20X plus 10Y sama dengan 80, kita sederhanakan menjadi 2X plus Y sama dengan 8. Saat X-nya 0, diperoleh Y-nya itu 8, sehingga titiknya 0,8. Untuk Y-nya sama dengan 0, diperoleh X4, sehingga titiknya itu 4,0. Selanjutnya untuk fungsi kendala 20X plus 30Y sama dengan 120, kita sederhanakan juga menjadi 2X plus 3Y sama dengan 12. Di sini saat X-nya 0, diperoleh Y sama dengan 4. Titiknya itu 0,4. Saat Y-nya 0, diperoleh X-nya 6, sehingga titiknya 6,0. Selanjutnya, kita cari nilai X dan juga Y. Ini merupakan titik potong dari kedua fungsi kendala yang diketahui. Di sini 2X plus Y sama dengan 8. Ini kedua ruas kita kurangkan dengan 2X sehingga diperoleh Y sama dengan 8 min 2X. Kemudian Y sama dengan 8 min 2X ini kita substitusikan. Sehingga 2X plus 3 dikali 8 min 2X sama dengan 12. Kita peroleh X-nya sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 3 ini ke persamaan Y sama dengan 8 min 2X sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 2. Sehingga titik potongnya itu 3,2. Selanjutnya kita gambar ke dalam koordinat kartesius. Untuk garis yang berwarna oranye ini untuk fungsi kendala 2X plus Y sama dengan 8, dan untuk garis berwarna merah ini untuk fungsi kendala 2X plus 3Y sama dengan 12. Untuk mencari arah arsir dari garis ini, kita uji cobakan titik 0,0 ke dalam masing-masing fungsi kendala sehingga diperoleh arah arsiran untuk garis 2X plus 3Y sama dengan 12 ini arah arsirnya ke bawah, dan untuk fungsi 2X plus Y sama dengan 8 arah arsirnya juga ke bawah. Dari kedua garis tersebut diperoleh titik potong 3,2, sehingga ini itu sesuai dengan perhitungan kita yang di awal. Dari sini kita peroleh DP-nya yaitu ini semua. Jadi, berdasarkan grafik, daerah penyelesaian memiliki luas daerah yang tak terhingga, sehingga akan terdapat banyak solusi yang tak terhingga pula. Untuk nomor 2, di sini fungsi tujuannya yaitu Z min sama dengan 5X plus 5Y plus 5Z. Fungsi kendalanya 3Y plus 6Z lebih dari sama dengan 75, 2X plus Y plus 2Z lebih dari sama dengan 30, 4X plus 4Y plus 2Z kurang dari sama dengan 44 dengan X, Y, Z-nya lebih dari sama dengan 0. Fungsi ini kita ubah ke dalam bentuk kanonik menjadi Z min sama dengan 5X plus 5Y plus 5Z plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 plus MA1 plus MA2.
Kemudian untuk fungsi kendalanya menjadi 3Y plus 6Z min S1 plus A1 sama dengan 75, 2X plus Y plus 2Z min S2 plus A2 sama dengan 30, 4X plus 4Y plus 2Z plus S3 sama dengan 44, dengan X, Y, Z, S1, S2, S3, A1 dan A2 nya lebih dari sama dengan 0. Dari bentuk kanonik yang sudah kita buat, kita masukkan ke dalam tabel simplex. Di sini basisnya itu A1 dengan koefisien M, A2 dengan koefisien M, dan S3 dengan koefisien 0. Kemudian karena fungsi tujuan kita tadi Z min, maka kita cari ZJ min CJ nya itu positif terbesar, sehingga di sini yang menjadi kolom kunci itu ini. Kemudian untuk menentukan baris kunci, kita cari rasionya dengan rumus solusi dibagi dengan kolom kunci. Di sini 75 dibagi dengan 6 sehingga rasionya 75/6. Kemudian 30 dibagi 2, rasionya menjadi 15, dan 44 dibagi 2, rasionya menjadi 22. Untuk menentukan baris kunci, kita cari rasio dengan nilai positif terkecil. Jadi di sini rasio yang kita pilih 75/6. Yang menjadi baris kunci itu baris pertama, sehingga diperoleh sel kuncinya itu 6. Nah, kemudian pada tabel iterasi kedua, di sini kita mengganti basis yang awalnya A1 menjadi Z. Jadi pada tabel iterasi yang pertama kita peroleh basisnya itu Z dengan koefisien 5, kemudian A2 dengan koefisien M, dan S3 dengan koefisien 0. Kemudian untuk melengkapi tabel iterasi yang pertama ini, itu kita lakukan OBE dengan operasi, yaitu pada baris pertama di tabel iterasi itu operasinya 1/6 B1. Kemudian untuk baris kedua operasinya itu B2 min 2B1 aksen. Kemudian untuk baris ketiga itu operasinya B3 min 2B1 aksen. Maaf, di sini kurang aksen. Kemudian untuk mencari kolom kunci dan baris kunci sama seperti sebelumnya, kita cari ZJ min JJ nya itu dengan nilai positif terbesar kita dapatkan pada kolom ini, dan juga untuk baris kuncinya kita dapatkan pada baris kedua, sehingga untuk sel kuncinya itu yang ini. Untuk di tabel iterasi yang kedua, kita ganti yang A2 ini, basis A2 menjadi X pada tabel iterasi kedua, sehingga kita peroleh pada tabel iterasi kedua yaitu basisnya Z dengan koefisien 5, X dengan koefisien 5, dan S3 dengan koefisien 0. Nah, pada tabel iterasi kedua ini untuk melengkapinya kita gunakan OBE juga dengan operasi pada baris pertamanya itu adalah B1 aksen. Jadi ini itu sama entry-nya atau isiannya, nilainya itu dengan tabel iterasi pertama. Kemudian pada baris kedua kita lakukan OBE dengan operasi setengah B2 aksen. Kemudian pada baris ketiga kita lakukan operasi dengan B3 aksen dikurangi 4B2 double aksen, sehingga diperoleh isian seperti ini. Nah, karena ZJ min CJ nya itu kurang dari sama dengan 0, sehingga tabel yang kita buat ini sudah optimal. Dari tabel ini kita peroleh nilai Z min itu 75 solusinya, kemudian dengan X nya itu 5/2, kemudian Y nya 0, dan Z nya itu 75/6. Nah, karena tabelnya tadi kan sudah optimal dan sudah kita peroleh penyelesaian. Nah, dari tabel tadi itu terdapat nilai ZJ min CJ nya itu sama dengan 0 pada variabel non basis, yaitu pada S1.
Jadi nilai ZC min CJ nya itu 0, maka soal ini itu tergolong dalam kasus ada pilihan jawaban, sehingga kita lakukan iterasi lagi. Nah, untuk tabel pertama ini itu tabel iterasi kedua. Tabel tadi yang sudah optimal saya pindahkan ke sini. Untuk tabel tadi kita cari baris kunci dan juga kolom kuncinya. Di sini baris kuncinya itu pada baris kedua dan kolom kuncinya itu pada kolom ini. Di sini kita peroleh sel kuncinya itu 1/6. Nah, setelah itu pada tabel iterasi selanjutnya kita ganti basis X nya ini menjadi S1, sehingga basisnya itu menjadi Z dengan koefisien 5, kemudian S1 dengan koefisien 0, dan S3 dengan koefisien 0. Nah, untuk melengkapi tabel ini kita lakukan OBE pada baris pertama dengan operasi B1 double aksen plus 1/6 B2 triple aksen. Kemudian baris keduanya kita lakukan operasi yaitu 6 dikali B2 double aksen. Untuk baris ketiganya kita lakukan OBE dengan operasi B3 double aksen plus 1/3 B2 triple aksen. Dari tabel ini kita ketahui kalau tabelnya itu sudah optimum. Kenapa? Karena nilai ZC min CJ nya itu sudah kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita peroleh nilai X nya itu 0, Y nya 0, dan Z nya itu 15 dengan nilai Z min sama dengan 75. Jadi pada soal nomor 2 ini termasuk ke dalam kasus pilihan jawaban, sehingga kita bisa menunjukkan ada beberapa jawaban yang sesuai untuk soal ini. Salah satunya tadi ini dan juga yang sebelumnya. Selanjutnya untuk soal nomor 3, di sini kita punya fungsi tujuannya yaitu Z min sama dengan 2x plus 5y. Fungsi kendalanya 2x plus y kurang dari sama dengan 2, 7x plus 3y lebih dari sama dengan 21, x plus y kurang dari sama dengan 10 dengan nilai x dan y nya itu lebih dari sama dengan 0. Dari fungsi ini kita ubah ke dalam bentuk kanonik menjadi Z min sama dengan 2x plus 5y plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 plus ma1. Untuk fungsi kendalanya menjadi 2x plus y plus s1 sama dengan 2, 7x plus 3y min s2 plus a1 sama dengan 21, x plus y plus s3 sama dengan 10 dengan x, y, s1, s2, s3, dan a1 nilainya lebih dari sama dengan 0. Kemudian dari bentuk kanonik yang sudah kita buat, kita masukkan ke dalam tabel simplex. Di sini untuk tabel awalnya basisnya itu S1, S2, dan juga A1 dengan koefisien 0, 0, dan M. Karena di sini fungsinya itu Z min atau fungsi minimum, maka untuk menentukan kolom kunci kita cari nilai ZC min CJ nya itu positif terbesar, sehingga untuk kolom kuncinya itu ini. Kemudian untuk menentukan baris kunci itu kita cari rasio dengan nilai positif terkecil, sehingga yang menjadi baris kuncinya itu baris pertama. Di sini kita peroleh sel kuncinya itu 2. Kemudian kita iterasikan tabel awal ini. Pada tabel iterasi untuk basis S1 ini kita ganti menjadi X, sehingga basisnya itu X, S3, dan A1 dengan koefisien 2, 0, dan M. Nah, untuk melengkapi tabel iterasi ini kita lakukan OBE. Dengan baris 1 ini kita operasikan
dengan operasi setengah B1. Kemudian untuk baris kedua kita operasikan dengan operasi B2 min B1 aksen. Kemudian untuk baris ketiga dioperasikan dengan operasi B3 min 7 B1 aksen, sehingga diperoleh tabel seperti ini. Nah, dari sini itu kita ketahui tabelnya sudah optimal karena nilai ZJ min CJ itu sudah kurang dari sama dengan 0, sehingga tabel ini itu sudah optimal. Nah, karena terdapat variabel artifisial pada basis, di sini basisnya ada variabel artifisial yaitu A1, maka soal ini itu termasuk ke dalam kasus penyelesaian tak layak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.